Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan semoga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap tinggal di rumah. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini adalah yang pertama, kompetensi dasar tingkat pengetahuan, yakni menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Kemudian ada kompetensi dasar tingkat keterampilan, yakni mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menginterpretasi isi laporan hasil observasi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Teks laporan hasil observasi setidaknya mengandung unsur objektif, faktual, dan sistematik. Objektif artinya memaparkan objek, benda, atau hal. Jadi ada objeknya, ada objek yang akan kita laporkan, seperti itu ya. Kemudian faktual, faktual itu berarti sesuai dengan faktanya atau kenyataannya. Jadi di lapangan kenyataannya seperti apa, itu yang kita laporkan, tidak perlu ditambahkan dengan opini begitu. Kemudian sistematik, namanya sistematik berarti disusun secara teratur dan berurutan. Nah, ini yang akan kita bahas tentang struktur teksnya. Nah, berikut ada contoh objektif. Nah, yang namanya objek itu apa? Bisa jadi ya seperti kemarin museum angkut, wayang, dan lain-lain. Contoh faktual, terletak di Batu. Nah, di Batu itu kan berarti nama tempat, itu berarti fakta. Kemudian terbuat dari, nah terbuat dari misalnya wayang terbuat dari wayang kulit, terbuat dari kulit. Nah, itu jelas karena memang faktanya seperti itu. Itu yang kita lihat, wayang kulit yaitu dari kulit, seperti itu. Struktur teks laporan hasil observasi. Seperti yang sudah pernah kalian baca sebelumnya atau dalam latihan sebelumnya, kalian pasti sudah menemukan struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 3 bagian, yakni ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Bisa dilihat di contoh berikut. Namanya pernyataan umum itu pembuka, biasanya terletak di awal. Kemudian setelah pernyataan umum ada deskripsi bagian. Kemudian sebagai penutupnya ada deskripsi manfaat. Nah, berikut pembahasannya. Sebetulnya struktur teks LHO itu hanya ada 3 ya, seperti yang kita bahas tadi. Tapi di sini Ibu menambahkan ada judul. Judul merupakan nama atau kepala karangan. Jadi judul itu sama pentingnya dengan struktur yang lain, karena kadang saya menemukan tugas-tugas yang sudah ada teksnya tapi lupa tidak diberikan judul, padahal judul itu juga penting dan judul harus dibuat semenarik mungkin supaya pembaca menarik atau tertarik dengan teks bacaan kita. Kemudian struktur yang pertama ini ada pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan pembuka teks yang memberikan definisi atau informasi hasil pengamatan. Jadi di pernyataan umum ini biasanya terletak di paragraf awal ya. Biasanya itu menggambarkan atau memaparkan definisi atau pengertian objek, latar belakang objek, atau mungkin sejarah objek tersebut. Jadi contohnya misalnya wayang. Nah, di pernyataan umum ini berarti bisa kita sebutkan pengertian wayang itu apa, latar belakang wayang, sejarah wayang, seperti itu. Kemudian struktur yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi rincian informasi tentang urutan, klasifikasi, atau penggolongan objek. Jadi di bagian ini itu kita memaparkan jenis-jenis objek atau mungkin penggolongan objek, bagian-bagian
objek, seperti itu. Kemudian yang terakhir, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi manfaat atau faedah keberadaan atau hal yang dilaporkan. Jadi di paragraf terakhir ini seperti penutup, yakni manfaat objek yang kita laporkan tadi apa, atau pesan yang kita dapat dari membaca laporan ini, gitu. Berikutnya kita mulai ke pembahasan kaidah kebahasaan atau aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di sini nanti Ibu memberikan contoh, kemudian kalian bisa baca terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh teks ya. Bisa kalian lihat, kalian baca, ada beberapa kata atau kelompok kata yang saya beri warna berbeda. Nah, ini itu apa? Nah, ini ada di pembahasan selanjutnya. Silakan dibaca dulu ya. Kaidah kebahasaan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kata dan frasa. Nah, di sini yang sering muncul itu adalah nomina dan verba. Jadi pembahasan kita hanya tentang nomina dan frasa nomina serta verba dan frasa verba. Kita bahas sekarang nomina. Pasti kalian sudah pernah mendengarnya. Nomina itu adalah kata yang menunjukkan kebendaan. Jadi bisa berupa benda-benda di sekitar kita, benda-benda yang terlihat yang bisa kita sentuh, kita rasakan, seperti itu. Kemudian contohnya ini ada bunga, hewan, kursi, meja, sekolah, rumah, merah, putih, dan lain-lain. Yang namanya kata itu berarti hanya satu kata ya. Kemudian frasa nomina. Frasa itu ini. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih atau kelompok kata yang tidak melebihi satu unsur kalimat. Jadi frasa nomina itu berarti apa? Kelompok kata benda. Contohnya meja oval, wayang kulit, wayang topeng, suku Jawa. Nah, di sini kalian lihat beda nggak dengan nomina? Meja oval. Nah, kalau tadi mungkin nomina hanya ada kata meja, itu satu kata. Tapi kalau namanya frasa nomina berarti dia sudah ada dua kata atau lebih, tapi tidak melebihi satu unsur kalimat. Jadi dia misalnya meja oval sebagai subjek, berarti ya itu hanya sebagai subjek, tidak boleh misalnya meja oval ditempatkan di. Nah, kemudian meja oval ditempatkan itu sebagai frasa nomina itu tidak, tapi frasa nominya hanya yang menduduki subjeknya tadi, yakni meja oval, seperti itu. Kemudian untuk verba dan frasa verba. Verba adalah kata yang menunjukkan kegiatan, tindakan atau peristiwa atau kejadian. Verba itu kata lainnya adalah kata kerja ya. Contohnya banyak, pastinya kalian pasti sudah paham ya. Ini contohnya berlari, tidur, terbenam. Nah, ada juga adalah, merupakan, ialah, yaitu, itu sebagai verba relasional. Yaitu masuknya adalah, merupakan, itu masuknya ke verba. Kemudian ada frasa verba. Nah, frasa verba tadi berarti dia terdiri dari lebih dari dua kata atau lebih ya. Kemudian ini ada contohnya dikelompokkan menjadi terdiri atas dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian lihat lagi di teksnya. Aspek kebahasaan yang kedua adalah afiksasi atau imbuhan. Pembahasan kita mencakup afiks pembentuk verba dan afiks pembentuk nomina. Afiks itu ada awalan, ada akhiran, ada juga awalan dan akhiran, kemudian ada sisipan. Nah, afiks pembentuk verba. Verba itu bisa dibagi lagi menjadi dua, yakni verba aktif dan verba pasif. Verba aktif itu biasanya ditandai dengan imbuhan me dan ber. Contohnya dalam contoh di sini ada imbuhan me menghasilkan. Kemudian imbuhan ber ada bergerak gitu. Kemudian yang verba pasif itu ada imbuhan di dan ter. Contohnya dikelompokkan dan terletak. Afiks pembentuk nomina
itu terdiri dari awalan ke dan per, kemudian akhiran an, dan konfiks ke an per an. Nah, di sini untuk awalan ke itu ada yang bermakna dituju dengan, contohnya kekasih, kehendak itu. Kemudian ada yang bermakna mempunyai sifat atau ciri, contoh ketua. Nah, imbuhan ke yang membentuk nomina ini biasanya dia imbuhan ke bertemu dengan kata sifat seperti tua ini ya, ketua. Kemudian untuk awalan per itu ada yang bermakna sifat atau pekerjaan atau kegemaran. Contoh pemalu. Berarti orang yang memiliki sifat malu. Kemudian pesolek, pelaut, pendaki, pengajar, pelajar gitu. Kemudian akhiran an. Akhiran an itu bisa bermakna hasil dari satu tindakan, bisa bermakna tempat atau lokasi, bisa bermakna alat. Contoh catatan berarti hasil mencatat, didikan hasil mendidik. Kemudian ada makanan, ada bacaan, ada tepian, ada kubangan, timbangan, sedotan. Nah, seperti itu. Kemudian konfiks. Konfiks atau awalan dan akhiran. Contohnya ini ke an, ada keadilan, kemanusiaan, ini berarti memiliki sifat adil, memiliki sifat seperti manusia begitu. Kemudian kediaman, kedudukan, ini menunjukkan tempat ya. Kemudian untuk yang per an, konfiks per an itu contohnya ada perdamaian, perolehan, perkelahian, perkapalan, perairan, dan lain sebagainya. Aspek kebahasaan berikutnya ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kita bahas yang pertama kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menunjukkan pengertian atau pendefinisian. Ini biasa ditandai dengan kata adalah, ialah, merupakan, meliputi, memiliki, mempunyai itu. Nah, contohnya dalam kalimat mamalia adalah hewan yang menyusui. Kemudian yang kedua ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Nah, ini biasanya kalimat ini berupa gambaran objek tentang bentuknya, ukurannya, rasanya, warnanya, tingginya, dan lain-lain. Contohnya dalam kalimat harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. Aspek kebahasaan yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Biasanya kita mengenalnya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal ya, yakni kalimat paling sederhana. Jadi hanya berpola 1S, 1P atau satu subjek, satu predikat. Biasanya tidak terdapat konjungsi, kecuali predikat tersebut berupa frasa koordinatif yang dihubungkan dengan konjungsi dan. Nah, contohnya misalnya saya makan dan minum di restoran. Nah, kalau misalnya makan dan minum, itu kan ada konjungsinya. Tapi kalau misalnya konjungsi dan itu kita hapus, saya makan minum di restoran. Nah, itu adalah satu kesatuan unsur, yakni itu berupa frasa koordinatif gitu. Tapi berbeda dengan kalimat misalnya saya makan dan sholat di rest area. Nah, saya makan dan sholat itu sudah kegiatan yang berbeda. Tidak bisa saya makan sholat di rest area seperti itu. Jadi itu terdiri dari dua predikat. Berbeda dengan makan dan minum. Kalau dannya kita hilangkan, dia bisa menjadi satu frasa. Tapi kalau makan dan sholat tidak bisa menjadi satu frasa. Kemudian yang kedua, kalimat kompleks setara atau kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ini biasanya dihubungkan dengan konjungsi koordinatif atau setara, bisa kita singkat dengan dat SMS ya, dan atau tetapi, sedangkan, melainkan, sehingga. Nah, cirinya posisi kedua klausa tadi itu tidak bisa dibalik. Nanti kita bahas di contoh berikutnya ya. Kemudian yang ketiga ada kalimat kompleks bertingkat atau kalimat majemuk bertingkat. Nah, ini biasanya dihubungkan dengan konjungsi subordinatif seperti karena, sebab, jika, ketika, saat, walaupun, apabila, namun, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan kalimat majemuk setara yang ini bertingkat.
bertingkat, kalimat majemuk bertingkat itu posisi kedua klausanya itu bisa dibalik. Baik, perhatikan contoh berikut untuk kalimat simpleks. Ini ada kalimat singkat ya, singkat, padat dan jelas. Contohnya, harimau adalah binatang buas. Harimau jelas dia sebagai subjek. Nah, predikatnya kata adalah. Kemudian binatang buas sebagai pelengkap. Diingat-ingat ya, kata atau unsur kalimat setelah kata adalah itu pasti pelengkap, bukan keterangan atau objek. Jadi ini, harimau adalah binatang buas. Harimau subjek, predikatnya adalah, kemudian binatang buas sebagai pelengkap. Kalimat kompleks setara contohnya, pembuluh darah jenis ini memiliki dinding yang tipis dan tidak elastis. Kita lihat di sini, subjeknya pembuluh darah jenis ini, predikatnya memiliki dinding yang tipis sebagai pelengkap, kemudian ada dan sebagai konjungsi, tidak elastis ini sebagai predikat lagi. Nah, dilihat di sini ada satu subjek, ada dua predikat dan ada konjungsi dan. Ini terdiri dari dua klausa, yakni pembuluh darah jenis ini memiliki dinding yang tipis. Kemudian klausa yang kedua dan tidak elastis. Coba kalau kita balik klausa kedua ini kita ubah ke depan, bisa nggak? Dimulai dari dan ya, karena ini satu klausa dan tidak elastis itu satu klausa. Kalau kita pindah ke depan kan dia tidak, kalimat itu tidak bisa diterima. Dan tidak elastis, pembuluh darah jenis ini memiliki dinding yang tipis. Nah, itu tidak bisa diterima dalam bahasa Indonesia. Itu berbeda dengan kalimat kompleks bertingkat. Contohnya seperti ini. Populasi harimau cenderung menurun karena sering diburu manusia. Populasi harimau subjek cenderung menurun predikat karena konjungsi sering diburu predikat manusia objek. Nah, ini ada dua klausa, yakni populasi harimau cenderung menurun dan karena sering diburu manusia. Coba kalau klausa kedua ini kita balik, kita ubah ke depan atau di awal kalimat. Karena sering diburu manusia, populasi harimau cenderung menurun. Nah, itu kalimat tersebut bisa diterima dalam bahasa Indonesia. Nah, itulah bedanya kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Semoga membantu, semoga bisa dipahami ya. Sekian pembelajaran kita kali ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Kemudian Ibu mengucapkan terima kasih telah menonton atau telah mencermati pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.